guys, ketemu lagi dengan KKB. Kami keluarga bahagia untuk mereview-review hotel, tempat wisata, dan kuliner. Masih di salah satu hotel bintang 5 yang cukup populer di Jakarta nih teman-teman, yaitu Hotel Shangri-La Jakarta. Setelah video sebelumnya yang kami review untuk area ruang tidur kami, nah sekarang kami akan berbagi keseruan kami menginap di sini, menikmati fasilitas dan layanan dari Hotel Shangri-La ini teman-teman. Nah, kami menginap di Hotel Shangri-La di momen spesial kami ini itu lebih dari 24 jam teman-teman. Kok bisa gitu ya? Nah, jawabannya adalah kebetulan Pak Su menjadi member dari hotel ini teman-teman. Dan kami memesan langsung melalui aplikasi Shangri-La-nya. Kami memilih tanggal menginap secara berkala teman-teman sampai benar-benar mendapatkan penawaran terbaik di aplikasi Hotel Shangri-La-nya untuk di tanggal yang kami inginkan. Jadi memang kalian mesti update dan rajin ngecek-ngecek program atau promo dari hotel ini teman-teman kalau kalian mau menginap dengan benefit yang lebih banyak dari biasanya ya. Waktu kami menginap di sini, kami mendapatkan penawaran untuk early check-in teman-teman. Jadi kami udah bisa masuk kamar mulai dari jam 10 pagi teman-teman. Biasanya hotel kan masuk kamarnya itu di jam 2 siang ya teman-teman. Bahkan untuk hotel bintang 5 terkadang untuk masuk ke ruang kamarnya itu di jam 3 sore baru bisa. Dan bukan hanya early check-in yang kami dapatkan, kami juga dapat penawaran late check-out teman-teman sampai dengan pukul 6 sore di hari berikutnya. Selain itu, kamar kami ini kami pilih yang sudah include dengan akses klubnya nih teman-teman. Nama fasilitas klubnya di hotel ini yaitu Horizon Club. Nah, kami bisa menikmati layanan klub Horizon seperti breakfast, afternoon tea, dan evening cocktailnya teman-teman. Nah, di hari pertama ketika sudah check-in, sudah selesai beristirahat juga, di jam 3 sore kami pergi ke Horizon Clubnya nih yang ada di lantai 23 untuk menikmati afternoon tea teman-teman. Dimana waktu untuk afternoon tea ini ada dari mulai pukul 2 siang sampai dengan pukul 4 sore. Oh iya, untuk ke Horizon Club ini ada dress code-nya teman-teman, yaitu smart casual. Belajar dari pengalaman sebelumnya ya teman-teman. Jadi sekarang Pak Su mau nih kalau pergi ke hotel pakai celana panjang. Biasanya dia paling anti ya, ribet-ribet pakai celana panjang, pakai sepatu. Itu tuh dia males banget teman-teman. Dia tuh lebih suka nyantai sebetulnya. Tapi kami belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi Pak Su mau nih untuk pakai celana panjang dan bawa sepatu di mobil. Nah, kami memilih tempat yang agak mojok nih teman-teman biar nggak ganggu teman-teman yang lain karena kami membawa bayi dan toddler juga ke sini. Untuk area Horizon Club ini cukup luas ya. Suasananya juga cukup hening di sini pas kami datang. Di sini juga tersedia 2 ruang meeting nih. Sebetulnya kami juga mendapatkan fasilitas untuk menggunakan ruang meeting di Horizon Club ini selama 2 jam per harinya teman-teman. Jadi misalnya butuh meeting, tinggal konfirmasi aja ke petugas Horizon Club. Cuma karena kami nggak butuh ruang meeting, jadi kami nggak pakai fasilitas ruang meetingnya teman-teman. Untuk makanan dan minuman yang tersedia di sesi afternoon tea ketika kami menginap di sini cukup variatif nih teman-teman. Di sini ada soft drink seperti Fanta, Cola, Sprite yang ada dalam kemasan kaleng. Lalu ada aneka makanan ringan seperti cheese arancini, semacam bola nasi gitu teman-teman. Lalu ada empek-empek Palembang lengkap dengan kuah cuko dan sausnya juga. Kemudian juga ada Black Forest Torte, ada fruit tartlet, lalu juga tersedia selai nih. Ada cream cheese juga, ada butter, kemudian ada raisin scone juga. Lalu ada oregano bean salad yang disajikan seperti irisan kebab dengan topping lemon di bagian atasnya nih teman-teman. Serta ada balsamic glaze vegetable sandwich. Dan ini menu yang kami ambil saat menikmati afternoon tea di hari pertama nih teman-teman. Untuk minuman seperti teh, kopi, jus, atau susu, kalian bisa pesan di bar minumannya nih. Oh ya,
Meja dekat area soft drink tadi juga ini tersedia cemilan berupa kacang-kacangan nih, seperti kacang telur dan kacang mede, serta ada keripik tempe juga teman-teman. Nah, setelah selesai menikmati teh dan beberapa cemilan, kami lanjut ke aktivitas lainnya nih. Kami ingin melihat ke area outdoornya, area yang ditunggu-tunggu sama anak-anak teman-teman. Jadi dari lantai 23 kami langsung ke lantai 1 nih. Nah, di lantai 1 ini terdapat fasilitas restoran hotel teman-teman, yaitu restoran 1 dan juga restoran Jia nih. Sebelum ke area outdoor, si anak bayi ini butuh ke toilet teman-teman untuk ganti pampers. Jadi kami mampir ke toilet dulu untuk mengganti pampers si anak bayi. Dan untuk toilet di lantai 1 ini seperti ini nih. Di sini tersedia area powder room, area wastafel, dan beberapa kloset. Dan di sini juga terdapat meja ganti untuk bayi yang portable nih teman-teman. Dan di area toilet ini bersih banget teman-teman kalau menurut saya, serta lengkap banget untuk fasilitas toiletnya. Kita kembali keluar yuk. Dan ini area outdoornya nih teman-teman. Cukup asri ya teman-teman untuk area outdoornya dari hotel ini. Tanaman di taman yang ada di area outdoor ini juga tertata dengan sangat baik dan cantik sepanjang jalan. Jadi kalau kalian jalan-jalan di area taman, ini mata kalian dimanjakan banget nih dengan pemandangan yang hijau-hijau seperti ini ya. Di area outdoor ini juga terdapat ruang pertemuan nih. Dan ini akses salah satu ruang pertemuannya teman-teman. Yang di sisi sebelah kanan ini namanya ruangan ceria nih teman-teman. Nah, di seberang dari ruangan pertemuan ceria ini juga merupakan ruang pertemuan yang lainnya teman-teman, yaitu namanya ruang lotus. Jadi kalau misalnya kalian butuh ruang pertemuan di hotel ini untuk mengadakan acara gitu ya, nah kalian bisa nih konfirmasi ke pihak hotelnya ya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail dan diperlihatkan lebih banyak ruangan-ruangan yang ada di hotel ini teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke area tamannya yuk. Nah, di sini ketika kami menginap ini tersedia istana balon nih. Tadinya anak-anak tuh excited banget ya teman-teman pas awal ngelihat ini. Tapi pas masuk ke dalamnya, mungkin karena abis gerimis juga kan tadi pas kami di kamar, jadi bidang balonnya tuh basah dan anak-anak gak nyaman kali ya dengan balon yang masih basah gitu karena jadi licin kan. Akhirnya si kakak L dan kakak Hao gak mau dia main di sini, jadi cuma sebentar aja. Selain itu di sini juga tersedia ayunan yang diikat di antara dua pohon nih teman-teman. Ini pohon kelapa ya kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, ini penampakan gedung hotel Shangri-La-nya nih teman-teman. Dari sini terlihat menjulang tinggi ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut yuk ke area kolam renangnya. Di dekat taman ini juga terdapat area peminjaman handuk nih untuk berenang. Barangkali kalian udah prepare gitu ya, udah niat dari kamar mau berenang. Nah, kalian bisa mampir ke sini dulu nih untuk meminjam handuknya. Di sini juga disediakan popcorn dan mineral water nih yang unlimited yang bisa kalian nikmati ketika berada di area taman atau area kolam teman-teman. Nah, ini peraturan dan ketetapan di kolam renangnya nih. Jadi untuk fasilitas kolam renang ini memang diperuntukkan hanya untuk tamu-tamu hotel yang menginap teman-teman. Dan ini area pool bar-nya nih. Waktu kami kesini, kursi ataupun sunlanger di sini penuh banget teman-teman, termasuk kursi-kursi yang ada di area pool bar ini. Ternyata dari sini nampak kamar yang kami singgahi nih, kamar yang paling atas yang ada di ujung, yang ada dekor happy birthday-nya di jendela. Dan setinggi itu ternyata ya kamar yang kami singgahi. Area kolam di hotel ini tuh luas banget teman-teman. Nah, yang spesialnya di sini tersedia children aqua playground nih teman-teman. Ini yang bikin awalnya anak-anak gak mau renang, akhirnya mereka tergoda untuk berenang. Lebih tepatnya sih untuk bermain aqua playground ya. Dan ini aturan keselamatan yang ada di aqua playground teman-teman. Sebetulnya di area aqua playground ini sudah ada petugas yang berjaga, tapi demi keselamatan dan keamanan anak-anak, akhirnya Pak Su ikut basah-basahan juga nih di sini biar sekalian ngawasin dan
dan jagain anak-anak juga. Dan karena kami kesini juga udah lumayan sore banget ya, jadi anak-anak ini dari yang rame banget sampai makin lama makin sepi area playgroundnya, mereka tuh masih betah main di sini. Diajak main ke kolam besar pun mereka nggak mau, saking asiknya bermain di aqua playground. Pas selesai bilas mau masuk ke hotel, ternyata si kakak Hau mulai tergoda nih untuk main di kolam renang yang anak kecil ini. Kayaknya besok setelah sarapan ada anak yang ngajak untuk main di sini lagi nih teman-teman. Nampaknya udah mulai senja juga ya untuk area kolamnya. Cantik banget ya ternyata teman-teman untuk senjanya di area kolam ini. Ditambah lampu-lampu yang sudah mulai menyala juga. Lalu ada tanaman-tanaman yang rimbun, jadi makin enak dilihatnya. Begitu juga penampakan gedung hotelnya nih, yang sudah mulai menyala lampu-lampu kamarnya. Terlihat mewah ya teman-teman untuk gedung hotel Shangri-La-nya. Oke, sekarang kita masuk ke hotelnya yuk. Dan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 6, jadi kami langsung ke lounge lobby-nya nih teman-teman untuk menikmati evening cocktailnya. Dan sekilas ini penampakan area restoran satunya nih dari luar. Besok pagi kami akan sarapan di sini teman-teman. Nah, kita menuju ke lantai 2-nya yuk untuk ke area lounge lobby-nya. Dan ini area lounge lobby-nya nih. Lagi-lagi kami memilih area yang agak mojok nih teman-teman, supaya bocil ini tidak berkeliaran kemana-mana ya. Sebenarnya sih pengen ya duduk di area yang tengah yang ada sofa panjangnya, supaya bisa ngeliat pemandangan keluar kaca yang ada di area lounge ini. Tapi karena sudah terisi, jadi kami milih yang agak ke tepi nih teman-teman. Nah, ini menu evening cocktailnya nih yang tersaji ketika kami menginap di hotel ini. Di sini ada aneka cheese, ada beberapa topping untuk Thai beef salad ataupun roasted sweet potato salad teman-teman. Lalu ada mushroom cream soup. Nah, ini benar-benar enak banget teman-teman, nagih banget rasanya. Kemudian juga di sini ada berry cheesecake, ada mango yogurt mousse, aneka buah potong, ada gnocchi tomatos juga, ada french fries dengan aneka sausnya, ada beef stew, ada yogurt yang disajikan dalam gelas seperti ini, lalu ada Spanish pepper wok, ada caprese sandwich, ada aneka pilihan sushi lengkap dengan pilihan topping sausnya juga nih. Dan ini menu yang kami ambil nih teman-teman. Untuk minumannya kalian bisa langsung request aja ke petugasnya yang berjaga di lounge ini ya, nanti diantarin. Dan untuk di lounge lobby ini juga terdapat live musik nih. Jadi kalau kalian makan di sini, ini syahdu banget teman-teman, karena makan sambil diiringi musik juga. Jadi makannya nambah nikmat ya. Nah, ini si anak gadis kecil saking penasarannya sampai dia samperin dong penyanyinya dan dilihat dari dekat. Untungnya dia di sini masih agak pemalu ya teman-teman. Kalau di rumah dia udah ambil mikrofonnya dan ikutan nyanyi pasti. Oke, selesai menikmati sesi evening cocktail, kami berjalan-jalan sebentar nih teman-teman sebelum kembali ke kamar untuk melihat fasilitas lain dari hotel ini. Nah, kami ke lantai 3 dulu nih. Di lantai 3 ini khusus untuk ruang meeting, ruang boarding, dan ruang business center di sini. Nah, ruang meeting yang ada di lantai 3 ini biasa disewakan juga nih teman-teman. Seperti saat kami stay di sini, ini ada ruang meeting yang disewakan untuk acara wedding nih. Dan di area depan tiap ruang meeting ini tersedia sofa-sofa yang bisa kalian gunakan nih teman-teman. Dari lantai ini juga kalian bisa melihat ke bawah nih, ke area lounge lobby tadi teman-teman. Benar-benar terlihat mewah ya teman-teman untuk hotel Shangri-La di setiap sudutnya. Oke, sekarang kita naik ke lantai 4 yuk. Nah, di lantai 4 ini tersedia executive office nih. Lalu ada klinik medik juga di sini. Jadi barangkali kalian butuh pertolongan pertama jika terjadi sesuatu, kalian bisa langsung ke sini nih. Ini fasilitas yang jarang banget tersedia di hotel-hotel kebanyakan loh teman-teman. Nah, di seberang dari area executive office, ini terdapat area health club teman-teman. Di sini juga terdapat spa dan akses untuk ke tenis court juga nih. Begitu kalian masuk, di sisi kanan kalian ini langsung terdapat area resepsionisnya nih. Dan di depan area resepsionis ini juga terdapat etalase pajangan ya, yang memajang beberapa karya seni sebagai hiasan serta beberapa produk dari layanan spa yang ada di sini teman-teman. Sekarang coba kita lihat area spa-nya yuk. Untuk yang ladies ya, karena saya nggak berani masuk sendiri, jadi saya diantar nih oleh petugas yang berjaga di sini teman-teman. Sambil sedikit dijelasin juga nih untuk layanan spa-nya. Nama staffnya di sini ada Kak Ani, dan ini area lokernya nih.
Jadi barang-barang kalian yang ingin treatment di sini, kalian bisa meletakkannya di loker-loker ini, teman-teman. Ruang loker ini juga lengkap ya, teman-teman. Ada ruang ganti pakaiannya juga, ada dekat ruang bilasnya juga. Selain itu di sini tersedia sandal yang bisa kalian gunakan nih untuk di area spa ini aja, termasuk juga untuk handuknya. Lanjut, setelah area locker, ini terdapat area powder room nih teman-teman. Di sini tersedia 4 buah cermin yang cukup besar, lengkap dengan sofa puffnya juga ya. Lalu tersedia hair dryer dan beberapa amenities di bagian atas mejanya seperti lotion, toothbrush, toothpaste, kemudian ada comb, shower cap, cotton bud, tisu, dan hand sanitizer teman-teman. Dan ini area kolamnya nih. Di sini ada 2 kolam ya teman-teman. Yang satu jacuzzi dengan suhu hangat, dan yang satu lagi ini whirlpool dengan suhu yang dingin. Kalau kata Kak Ani, ini sekitar 16 derajat teman-teman untuk suhunya. Dan biasanya kolam dingin ini digunakan untuk tahap akhir nih setelah tubuh kalian hangat. Fungsinya untuk menutup pori-pori kulit kalian teman-teman. Untuk waktu berendamnya nggak lama ya, hanya sekitar 1 menit aja. Nah setelah itu kalian baru mandi untuk bilas badan kalian teman-teman. Selain itu di sini juga tersedia ruangan sauna nih. Tapi untuk ruangan saunanya memang redup seperti ini ya teman-teman. Begitu juga dengan ruangan steamnya nih. Dan ini agak gelap ya kalau saya nggak berani ke ruangan ini sendiri. Dan untuk ketentuan serta aturan penggunaan kolam jacuzzi ataupun whirlpool serta ruangan saunanya ini nih teman-teman. Cukup nyaman ya teman-teman untuk area ruangan berendamnya di hotel ini. Selain itu di sini juga disediakan dispenser nih. Jadi misalnya kalian haus, kalian boleh ambil air minum dari dispenser yang sudah tersedia ini teman-teman. Untuk ruang bilasnya ada 2 yang di dekat kolam dingin dan ada 4 yang aksesnya dari area locker tadi teman-teman. Dan masing-masing ruangan bilas ini juga sudah dilengkapi dengan shower gel, sampo, dan conditioner juga ya. Untuk yang di dekat area locker ini, bagian depan ruang bilas ini tersedia area wastafel nih. Yang di atas wastafelnya ini juga sudah tersedia amenities. Untuk di sisi kanan dari area wastafel ini merupakan area toilet nih teman-teman. Tapi mohon maaf ya, saya nggak shoot bagian toiletnya. Nah, ini area fitnessnya nih teman-teman. Untuk alat-alat olahraga di sini juga variatif banget teman-teman, dan tersedia cukup banyak nih. Selain itu, areanya juga lumayan agak besar ya teman-teman. Ditambah dengan view pemandangan kota Jakarta yang ada di sekitar hotel yang terlihat dari kaca. Ini tuh cantik banget. Jadi kalian gak akan bosen ya, dijamin ketika nge-gym di sini. Dan di area ini juga tersedia dispenser serta gelas plastik nih teman-teman. Barangkali kalian haus ketika berolahraga, kalian bisa menikmati air minum dari dispenser yang tersedia di sini nih. Dan untuk area tenis courtnya, aksesnya juga sama nih, yaitu dari area health club ini juga nih. Untuk penggunaannya, kalian bisa konfirmasi dulu ke petugas hotelnya. Khawatir nanti kalau nggak konfirmasi, pas kalian datang ke sini ternyata area tenis courtnya ini sedang dipakai oleh tamu yang lain teman-teman. Karena area tenis court ini sharing ya, jadi gantian dengan tamu yang lainnya. Nah, di samping area tenis courtnya ini tersedia taman kecil nih. Ada kursinya juga yang tersedia di sini ya. Mungkin ini digunakan ketika kalian selesai main tenis, ingin istirahat sebentar gitu ya, atau ketika menunggu antrian untuk main tenisnya. Nah, kalian bisa menunggunya di sini nih. Untuk area tenis courtnya ini outdoor ya teman-teman. Jadi kalian di sini bisa main tenis sambil nikmatin angin sepoi-sepoi nih, dan ditemenin sama pemandangan gedung-gedung di sekitar hotel. Oke, sekarang kita kembali ke kamar yuk teman-teman. Dan begitu sampai kamar, ternyata di meja sisi kanan ranjang ini ada pajangan baru nih teman-teman. Yaitu ada 2 buah boneka beruang kecil, lengkap dengan tulisan happy birthday juga untuk Elmika dan Trio Bayu. Serta diberikan bingkisan bintang lagi nih dari Hotel Shangri-La-nya. Sebetulnya boneka ini tuh boleh dibawa pulang teman-teman, karena ini gift dari hotelnya. Tapi pas kami check out malah lupa nggak bawa boneka beruang ini. Baru ingat pas udah sampai rumah. Tapi nggak mungkin juga kami balik ke hotel hanya untuk tanya gift yang tertinggalnya. Akhirnya ya udah kami ikhlasin aja. Nah, ini pemandangan area di sekitar hotel dari balkon nih teman-teman. Cantik banget ya ngelihat kota di malam hari. Ada gedung-gedung tinggi yang banyak lampu-lampunya kayak gini. Dan ini keesokan harinya. Selamat pagi teman-teman. Ini pemandangan dari kaca kamar yang kami singgahi nih sekitar pukul 6 pagi di hari Minggu teman-teman. Terlihat sepi ya,
untuk jalanan di sekitar hotel. Begitu juga untuk fasilitas kolam renang hotelnya nih, masih sepi banget kelihatan dari sini. Mumpung Pak Su dan anak-anak juga masih pada tidur pules, dan adik saya juga sedang pergi ke tempat gym, jadi sambil tunggu mereka saya mau berendam dulu teman-teman, karena kemarin nggak sempat berendam ya. Nah, setelah kami semua rapi, kami langsung bergegas ke restoran satu di lantai 1 nih teman-teman untuk sarapan. Ini si KKL baru banget bangun ya, makanya dia masih mager buat jalan sendiri. Jadi papahnya nih yang gendong-gendong dia. Dan sesampainya kami di restoran 1, kami konfirmasi dulu nih ke petugas. Setelah selesai konfirmasi, dari petugasnya mengantarkan kami ke tempat duduk yang masih kosong dan yang cukup untuk kami teman-teman. Untuk semua staff di hotel ini, termasuk juga staff di restorannya tuh ramah banget teman-teman. Mereka tuh perhatian banget ke tamu-tamunya. Untuk area restoran 1 ini tuh luas banget ya. Selain itu, di menu restoran ini juga banyak dan variatif banget teman-teman. Di sini tersedia aneka olahan masakan seperti sushi-susian dengan aneka isian, baik isian yang mateng ataupun yang tidak nih. Ini juga tersedia di sini teman-teman. Selain itu ada miso soup dengan aneka toppingnya yang bisa kalian racik sendiri. Lalu ada onsen tamago. Nah, ini favorit Pak Su nih teman-teman. Selain itu ada Japanese salad juga nih. Dan ini untuk aneka topping dan saus susinya teman-teman. Lalu ada smoked beef juga, ada chicken lyonnaise, ada smoked salmon, lalu ada aneka manisan atau acar gitu ya teman-teman. Dan ada aneka saus salad juga nih di sini seperti honey mustard, olive oil, lalu ada saus ala Italian, ada saus balsamic vinegar, ada saus Caesar dressing, ada tosan Island dressing juga. Dan ini pilihan salad sayurannya nih teman-teman. Terlihat segar banget ya untuk sayuran-sayuran saladnya. Kemudian di sini juga tersedia blueberry yogurt, blueberry masli, mango masli, lalu ada plain yogurt juga, ada raspberry yogurt, ada original masli juga. Lalu ada aneka topping untuk kalian sajikan bareng dengan yogurt atau maslinya nih teman-teman. Selain itu, di sini juga tersedia aneka susu dingin nih. Ada susu strawberry, susu soya, ada low fat milk, dan juga ada fresh milk juga teman-teman. Dan di sebelahnya ini tersaji aneka keju nih. Bahkan ada yang warna kejunya cantik ya. Baru lihat juga sih ada keju warna pink-pink gitu ya teman-teman. Namanya baby bell cheese. Lalu ada aneka sereal dan aneka granola yang homemade by Shangri-La Hotel teman-teman. Selain itu ada aneka jenis kacang-kacangan juga nih di sini teman-teman untuk topping tambahannya. Nah, ada yang cukup menarik perhatian nih. Di sini terdapat rak yang menyerupai sarang lebah nih teman-teman. Ternyata di rak ini terdapat aneka produk madu teman-teman dari Hotel Shangri-La-nya dengan aneka rasa ya. Ada rasa black forest, ada cotton blossom, ada rambutan blossom, ada caju put cinnamon juga, dan ada java forest teman-teman. Di sini juga sudah tersaji yogurt parfait, lalu ada pancake juga nih dengan rasa pandan. Selain itu juga tersedia aneka minuman dingin seperti jus sirsak, jus jambu biji, jus apel, dan jus jeruk. Lalu juga tersedia minuman air mineral, minuman air bersoda, bahkan minuman yang beralkohol ya teman-teman. Lengkap banget ya teman-teman untuk pilihan minumannya di sini. Nah, di bar lain ini tersedia bar perbuburan nih teman-teman. Ada bubur ayam yang lengkap dengan toppingnya juga. Lalu ada bar mie ayam dan bakso yang bisa kalian request. Kemudian ada tongseng ayam, ada tahu goreng, ada tempe goreng, kemudian ada masakan khas Minang nih teman-teman, yang lengkap juga dengan aneka pilihan kerupuknya di sini. Untuk olahan masakan Minangnya di sini tersedia olahan ayam, olahan daging, olahan telur, ada ketupat juga. Lalu di sebelahnya ini tersedia sambal ulek juga ya teman-teman, dan aneka bahan sambalnya nih seperti cabai-cabean yang dipajang di sini teman-teman. Ini seger banget ya cabenya teman-teman, kayak manggil-manggil gitu ya warnanya. Kemudian di sini juga ada lalapan sayur dan olahan daging rempah nih teman-teman. Ada olahan ayam bumbu rujak juga. Tapi ini lagi habis ya. Kayaknya ini lagi di refill teman-teman. Lalu ini ada olahan daun singkong, ada nasi putih,
ada chicken kung pao, ada stir fried bok choy, ada tea egg juga nih. Nah, ini kesukaan saya sama Pak Su nih, karena ini telurnya direbus dengan teh-tehan gitu teman-teman, jadi wangi telurnya. Lalu ada wok fried Hongkong noodle, ada aneka rebusan seperti pisang, ubi, jagung, dan edamame nih. Kemudian ada hot soya milk juga. Lalu ada youtiao, ada beef dumpling, ada plain konge, ada millet konge, ada chicken konge, ada red rice konge juga, serta aneka toppingnya nih teman-teman. Kemudian ada saus soya, ada steam Chinese bun, ada beef melted fried rice, serta saus-sausan dan kecap teman-teman. Lalu di bar lain ini tersedia salad-salad yang sudah tersaji dalam gelas dengan aneka pilihan toppingnya nih teman-teman, yang bisa kalian campur lagi sesuai dengan selera kalian. Kemudian di bar lainnya lagi ini tersedia bubur ketan hitam, ada plain oatmeal juga lengkap dengan aneka toppingnya. Lalu ada olahan masakan khas Timur Tengah nih teman-teman, seperti maslati, kemudian ada peanut chutney, coconut chutney, tomato chutney, ada mango pickle, ada lemon rice, ada suka mater, ada sambar juga di sini ya. Lalu ada dokala, dan di meja lainnya ini tersedia beef bacon, ada hash brown potato juga. Kemudian ada bar perteluran nih teman-teman, yang bisa kalian request telurnya sesuai dengan selera kalian. Di sini juga sudah ada menu-menunya ya. Kemudian di sini juga ada roasted potato with herb, ada beef sauce juga, ada salted mushroom, ada baked bean, ada uttapam, ada toasted bread, ada paratha, dan ada fada teman-teman. Lalu di meja yang lainnya lagi ini tersedia roti yang homemade by Shangri-La nih teman-teman. Di sini ada juga yang gluten free nih. Lalu ada butter, ada aneka topping selai seperti maple syrup, honey, Nutella, peanut butter, serta tersedia mesin pemanggang roti juga nih di sini. Selain itu di sini juga tersedia aneka es krim nih dengan aneka topping yang bisa kalian request teman-teman ke staffnya. Kemudian di sini juga tersedia French bucket, lalu ada white toast, ada brown toast, ada soft roll, ada apple crumble, ada coklat muffin, ada banana walnut cake, serta ada 3D cake nih teman-teman. Misalnya kalian ingin pesan 3D cake di sini dengan karakter tertentu, ini juga bisa nih teman-teman. Lalu di sini juga masih ada lagi olahan pastry yang lainnya nih teman-teman, seperti donat coklat, vanilla muffin, aloe masala puff, egg tart, butter croissant, almond croissant, cinnamon raisin roll, ada beef rendang quiche juga teman-teman di sini. Lalu ada fresh fruit danish, ada coklat croissant, ada pancake, ada french toast, dan croffle nih teman-teman. Belum habis sampai di sana ya teman-teman. Di meja lain ini masih tersedia juga ada fruit cocktail dan aneka buah potong teman-teman, seperti buah melon, buah semangka, buah pepaya, buah nanas, dan buah pisang. Banyak ya teman-teman untuk pilihan buahnya. Selain itu di sini juga tersedia minuman jamu-jamuan nih, seperti kunyit asam, kencur jahe, sereh jahe madu, dan kayu manis jahe teman-teman. Nah, khusus untuk jamu-jamuan ini bar standnya nih jalan-jalan teman-teman. Jadi awalnya ini ada di dekat meja makan kami, terus pindah karena memang untuk bar ini barnya tuh keliling teman-teman. Jadi si ibu yang bawa meja jamu ini tuh di jalan-jalan. Nah, kalau kalian kesini ingin minum jamu-jamuannya, kalian bisa tanya ke petugas untuk minta dicarikan, atau kalian berkeliling sendiri nih untuk mencari bar jamunya. Dan untuk minuman kopi ataupun teh, kalian bisa mengambilnya sendiri di dekat pintu masuk restoran satu ini teman-teman. Di sini juga sudah tersedia mesin kopi serta air mineral panas untuk membuat tehnya. Dan ini menu yang kami cicipi nih. Saking banyak banget pilihan makanan yang ada di restoran ini tuh sampai bingung ya mau makan yang mana. Jadi saya, Pak Su, dan adik saya, kami mengambilnya dikit-dikit aja nih teman-teman supaya bisa nyicipin banyak di sini. Anak-anak begitu dikasih tahu di sini ada mie ayam, ditawarin mau makan apa, ya mereka langsung jawab mie. Jadi akhirnya kami pesan mie untuk mereka nih. Dan ternyata mie ayamnya di sini enak banget teman-teman. Semua makanan yang kami cicipi di sini enak-enak pokoknya, bikin kangen dan bikin pengen balik lagi teman-teman. Oh ya, karena kami stay di hotel ini dalam rangka merayakan birthday anak kami, KKL, dan adik saya. Ketika kami sedang asik makan, tiba-tiba ada beberapa staf restoran yang datang sambil menyanyikan lagu selamat ulang tahun nih untuk KKL, sambil membawa cake mini juga teman-teman. Stafnya yang datang padahal cuma 5
5 orang ya, tapi mereka tuh heboh banget teman-teman, dan mereka kreatif. Mereka nggak pakai speaker bluetooth untuk musik pengiringnya, tapi pakai alat musik yang mereka kolaborasikan sendiri teman-teman. Ada yang main gitar, ada yang main kicirikan, ada yang main guiro juga, bahkan ada yang niat banget nih sampai pakai rambut badut warna-warni kayak gini. Dan ini berkesan banget bukan cuma buat anak kami, tapi buat saya dan Pak Su juga tentunya ya. Terima kasih ya Hotel Shangri-La sudah membuat staycation kami dalam rangka perayaan birthday anak kami ini berkesan banget. Selesai kami menikmati sarapan, anak-anak ingin bermain di aqua playground lagi nih teman-teman. Jadi kami nggak langsung ke kamar, tapi kami ke area kolam. Nah, ini KKL udah ready banget nih buat main airnya. Lagi nunggu adiknya datang dia. Tapi adiknya nggak berani nyusulin kakaknya sendiri. Lihat aja nih, baru jalan sampai tengah jembatan, dia udah balik lagi buat minta dianterin. Nah, pas adiknya datang seneng banget kan dia. Kayak nggak mau senang-senang sendiri gitu ya. Jadi dia tuh nungguin adiknya buat main bareng di aqua playground. Dan karena kemarin sore mereka belum sempet main di kolam anaknya yang kecil, jadi hari ini mereka bermain di kolam anaknya juga nih teman-teman. Ya ampun nak, bahagia kalian sederhana banget ya. Cuma main playground air sama kolam kayak gini tuh happy banget mereka. Dari ramai sampai sepi, mereka bertahan nih main di kolam ini. Cuma kadang-kadang si adik Hau ini sesekali balik dia ke area aqua playgroundnya. Tapi kayak bingung gitu, aku mau main di playground tapi mau main di kolam juga. Akhirnya dia ngajak kakaknya nih untuk pindah main ke area aqua playgroundnya. Nggak cuma bocil yang asik main air, adik saya juga ikutan nih. Dia berenang di kolam gantian sama Pak Su teman-teman. Nah, di area kolam renang ini juga tersedia tempat untuk bilas ya yang terbuka teman-teman. Jadi buat kalian yang mau berenang, sebelum masuk ke kolam, kalian disarankan untuk basahin badan kalian dulu nih di area bilas outdoor ini, biar badan kalian tuh nggak kaget begitu masuk ke dalam kolam. Untuk sunbed yang tersedia di area kolam ini banyak banget ya teman-teman. Ada yang persis di tepi kolam, ada juga yang agak jauh nih, yaitu di taman-taman sekitar kolam. Untuk kedalaman di kolam ini tuh kayak gradasi gitu teman-teman. Jadi ada yang dangkal, tapi di titik tertentu ada yang makin lama tuh makin dalam. Nah, untuk anak-anak yang belum bisa berenang di tempat yang dalam banget, rasanya masih perlu pengawasan dari orang dewasanya ya teman-teman. Meski di area kolam hotel ini juga terdapat beberapa petugas pengawas kolam renang, tapi kayaknya waspada ke diri atau keluarga sendiri juga perlu ya. Dan ini si anak bayi ini yang belum bisa ikutan main air, makanya antara saya, Pak Su, ataupun adik saya nih pasti ada yang standby buat jagain si anak bayi ini teman-teman, ketika yang lain main air atau ketika yang lain lagi asik berenang. Jadi yang lain berenang, ya si anak bayi rebahan aja dia di sunbed kayak gini nih. KKL tuh sayang banget teman-teman sama adik bayi ini. Jadi meskipun dia berenang, sesekali dia tuh pasti nengokin adiknya sambil ngusilin juga ya. Nah, kalau si kakak Hau ini, dia kalau udah kecapean baru dia kesini karena pengen minum susu sambil tiduran di sunbed dekat adiknya. Nah, untuk kolam yang di sisi ujung ini, kayaknya ini kolam yang paling dalam ya teman-teman, karena di sini lebih sepi dibanding sisi kolam yang lainnya. Nah, untuk kedalaman di area kolam ini sekitar 2,4 meter. Jujur kalau saya sih nggak berani ya untuk main air di kolam yang dalamnya itu lebih tinggi dari badan saya, karena saya nggak bisa berenang teman-teman. Jadi yang nikmatin kolam renang kalau yang dalam-dalam kayak gini tuh biasanya Pak Su aja nih. Nah, setelah anak-anak puas, udah nggak mau lagi main air, akhirnya Pak Su bilasin anak-anak dulu nih. Terus lanjut mandiin bocil gantian. Untuk ruang bilas indoor, toilet dan ruang ganti ada di balik water wall yang ada kolam anak tadi teman-teman. Di dalam sini tersedia 2 buah wastafel dan sebuah cermin yang cukup besar. Lalu ada 3 ruang toilet, 1 ruang bilas lengkap dengan shower gel, sampo, dan conditioner juga ya, serta 1 ruang rias juga nih yang di dalamnya tersedia sebuah cermin besar juga lengkap dengan 2 buah kursi. Bahkan di sini juga tersedia sebuah hair dryer teman-teman. Dan begitu tahu di sini ada hair dryer, si anak gadis kecil ini langsung minta di hair dryerin rambutnya. Katanya biar nggak kedinginan dia. Ya gimana nggak kedinginan ya? Orang dia sama kakaknya main air lama banget teman-teman. Setelah semuanya udah bersih-bersih, udah ganti baju juga, kami langsung ke kamar untuk beristirahat teman-teman. Dan karena kami mendapatkan fasilitas late check out sampai dengan pukul 6 sore, jadi kami masih bisa nih bersantai-santai di kamar. Masih bisa main sama anak-anak di kamar. Terus anak-anak juga masih ada waktu untuk tidur siang juga. Jadi bener-bener enak banget sih teman-teman menurut kami kalau kita lagi staycation dapat fasilitas late check out. Karena kita nggak buru-buru jadinya.
Nah, di jam 3 sore kami kembali ke area klub di lantai 23 teman-teman, untuk menikmati afternoon tea di Horizon Club lagi. Dan kali ini adik saya ikut nih ke klubnya. Kalau sebelumnya dia nggak ikut karena kemarin dia pergi keluar. Nah, untuk makanan yang tersaji di afternoon tea di hari kedua kami stay di sini, ini ada garlic bread with cheese sauce, lalu ada somai Bandung, kemudian ada smoked salmon bagel, ada chicken tikka wrap juga, ada hazelnut Paris Brest, ada fruit tartlet juga, kemudian ada madu, butter, dan cream cheese juga nih, serta ada raisin scone. Untuk di meja yang lain ini masih sama ya, yaitu tersedia kacang mede, kacang telur, keripik tempe, mineral water, dan aneka soft drink. Dan ini menu yang kami cicipi teman-teman. Untuk minumannya sama seperti kemarin, kalian bisa langsung request ke petugasnya atau kalian datang ke bar minumannya. Untuk toilet di lantai ini juga cukup bersih nih teman-teman. Nah, ini toilet pria ya teman-teman. Lokasi toiletnya dekat dengan area bar minuman teman-teman. Setelah menikmati sesi afternoon tea, kami kembali ke kamar teman-teman untuk packing dan bersiap check out. Oh ya, jika kalian menginap di sini, kalian butuh amenities atau perlengkapan yang lain, kalian bisa langsung cek melalui barcode layanan kamar. Nanti akan keluar seperti ini teman-teman. Dan jika memang yang kalian request itu ada, pihak hotel pasti akan menyediakan. Tapi jika tidak ada atau terkendala pun, pihak hotel pasti akan menginformasikan. Kalau menurut kami sih ini jadi lebih praktis ya. Jadi sekali buka aplikasi bisa request lebih dari satu item teman-teman. Tapi ini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jangan semua yang ada di sini kalian klik. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk menginap di Hotel Shangri-La Jakarta dengan pemesanan melalui aplikasinya seperti kami? Jika tertarik, jangan lupa untuk daftarkan diri kalian menjadi member Shangri-La Hotel supaya dapat lebih banyak benefit. Sekian review dari kami teman-teman. Jangan lupa untuk kalian subscribe akun channel YouTube kami, share dan like video kami jika kalian suka dengan review-review kami. Terima kasih sudah menonton.